Halo teman-teman, kali ini kembali lagi bersama saya Yosinivia Marwati untuk membahas konsep dan tujuan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Konsep dan tujuan otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah yaitu dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 pada tahun 1999 yang saat ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi pemerintah daerah menuju pemerintah daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus, karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak, dan kemauan dari pihak pusat maupun pihak daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri menurut aturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar peraturan undang-undang pusat yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan development community, di mana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai independent community, yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini, diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dikutip dari penjelasan PP 165 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan, yaitu diantaranya politik, upaya untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua, ada administratif, adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Yang ketiga, ekonomi, terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya yang pertama, faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai.
Yang kedua, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, faktor keuangan daerah baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir, keempat, faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien. Nah, di sini membahas mengenai masalah dan solusi. Masalah apa saja sih yang timbul akibat otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut? Di antaranya masalah yang dihadapi otonomi daerah yaitu adanya eksploitasi pelaksanaan daerah, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, korupsi di daerah, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat planning pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Kedua, melakukan pembatasan kampanye karena menurut penelitian tingkat korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilu berbiaya tinggi sehingga membuat kepala daerah melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan asli dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain, seperti jasa pariwisata yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf atau apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih.